perkenalkan nama saya Daryati Batee, guru di SMK Negeri 1 Sogeadu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SMK Negeri 1 Sogeadu. Berikut ini ujian kinerja saya. Silakan menyaksikan. Iya ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Yahoo. Yahoo. Oke ya. Pada pagi hari ini kita kembali belajar ya mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh si Willem. Silakan Willem. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Ya, doa mulai. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami bacakan atas berkat dan pertolongan kepada kami. Dari rumah sampai di sekolah ini, Tuhan telah menolong kami dan menyertai kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami. Hanyalah doa-Mu yang sesikatnya kami landaskan melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Willem. Ya. Nah, Ibu absen dulu ya. Apa hadir semua? Ya, Cindy. Ya. Desni. Oli. Hadir, Bu. Ya, ini siapa UPTD ini? Hadir, Bu. Siapa UPTD ini? Saya Bu Husna. Husna Belum ya. diganti. Husna belum diganti ya, nggak apa-apa ya. Si Happy hadir ya, Yuster. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke ya, udah lengkap semua ya. Kita sudah lengkap semua. Oke ya. Nah, pagi ini anak-anak, apa kalian semangat untuk mengikuti pelajaran pagi ini? Iya, Bu. Semangat. Iya. Ada yang sakit di antara kalian, Bu? Tidak, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, materi kita pagi ini yaitu menganalisis penanaman bibit tanaman sayuran, ya. Menganalisis bibit penanaman bibit tanaman sayuran. Ya. Nah, walaupun kita belajar agribisnis tanaman sayuran melalui Zoom meeting ini, ya, tapi Ibu harapkan anak-anak semua tetap semangat, ya. Dan di pandemi COVID ini, Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan, ya, mematuhi protokol kesehatan. Ya, Nobu ya, sudah paham itu? Ya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, pakai masker. Ya, kalau keluar rumah pakai masker, ya. Oke, ya. Ya, Nah, Bu. minggu lalu ya kita sudah belajar ya tentang materi. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Aku, Bu, Yuster. Yuster, ya apa Yuster? Materi kita? Pengolahan tanah tanaman sayuran. Pengolahan tanah tanaman sayuran. Oke. Nah, materi minggu lalu dengan materi sekarang kira-kira ada keterkaitannya? Ada, Bu. Ya, silakan Oli. Pengolahan lahan yang baik Ya. akan mempermudah penanaman bibit tanaman. Iya, betul sekali ya. Jadi minggu lalu itu pengolahan lahan, hari ini itu penanaman bibit. Jadi dengan pengolahan yang baik, maka akan mempermudah di dalam penanaman bibit. Ya, Nobu ya? Nah, oke. Jadi
tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau harapan Ibu yang bisa kalian ketahui hari ini, yaitu pertama, ya, kalian nanti harus sudah bisa menganalisis kriteria bibit layak tanam. Ya. Dan kedua, kalian sudah bisa menentukan, membandingkan pola tanam. Dan ketiga, ya, yang paling penting kalian sudah bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan, ya. Praktekan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Dari materi yang Ibu sampaikan ini, ya, apa kira-kira yang ada di benak kalian? Saya Husna, Bu. Husna, apa Husna? Ya, silakan. Saya baru tahu, Bu, kalau penanaman bibit cabai itu tidak sembarangan. Ada kriteria bibit yang layak tanam dan ada pola tanamnya. Iya, betul, ya. Jadi selama ini Husna pernah menanam cabai? Pernah, Bu, tapi asal tanam saja. Itu ya. Nah, inilah gunanya kita belajar, ya, supaya yang dari tidak tahu seperti si Husna tadi menjadi tahu. Oke ya. Ya, itu dia ya, dari yang tidak tahu menjadi Pertama nanti Ibu akan bagi kelompok, ya. Setelah itu nanti baru Ibu menampilkan nanti PPT, menampilkan video tentang penanaman bibit tanaman. Setelah itu nanti anak-anak mencari informasi di materi yang telah Ibu kirim di WA grup kita, baik juga di internet tentang bagaimana penanaman bibit tanaman cabai yang baik dan bagaimana pola tanam yang baik. Ya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke ruang diskusi. Sampai di situ paham? Baik. Paham. Oke. Paham, Bu. Nah, setelah itu nanti yang paling pentingnya, ya, setelah nanti kita selesai pembelajaran ini, kalian sudah bisa mempraktekkan, ya, di rumah masing-masing, ya, seperti petunjuk Ibu semalam, ya. Sudah bisa mempraktekkan di rumah masing-masing, ya, dan memvideokan, ya, dan video itu nanti akan dikirim ke Ibu supaya bisa Ibu tampilkan di layar ini, ya, dan kita bisa sama-sama menyaksikan, melihat, ya, apakah sudah benar kalian melakukan penanaman bibit cabai dengan baik. Sudah paham tahap-tahapnya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, sebelum kita masuk ke inti, kita buat dulu yel-yel. Masih ingat yel-yel kita? Masih, Bu. Masih, udah pasti ya. Nah, SMK itu pasti ya pintar ya. Pasti ingat. Oke? Nah, silakan yel-yel kita. Ini ya, yel-yel kita ATPH semangat, ATPH berkarya, ATPH berkualitas. Ya, serentak ya. 1, Iya, 2, Bu. 3. ATPH Semangat. ATPH Berkarya. ATPH Berkualitas. Oke, ya anak-anak semua semangat ya. Walaupun kita mungkin jaringan kita masih belum bagus sekali ya karena kita di kampung ya, tapi jangan membuat semangat anak-anak surut. Harus tetap semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan men-share ya PPT dan video ya. Coba nanti dianalisis apa yang ada pada PPT yang akan Ibu share ya. Silakan diperhatikan. Sudah, Bu. Oke, Sudah. ya. Nah, ini jadi mata pelajaran kita hari ini agribisnis tanaman sayuran sudah Ibu jelaskan ya. Termasuk juga apa tujuannya ya dan bagaimana harapan yang kita capai pada hari ini, pada pelajaran hari ini. Nah, kita langsung pada gambar, silakan dianalisis ya. Silakan dianalisis
dan apa yang ada di dalam gambar-gambar tersebut. Ini ya, ada gambar 1, ada A, B, C, dan D. Silakan. Nah, di gambar A ini apa kira-kira yang bisa anak-anakku analisis? Silakan. Saya Bu. Siapa itu? Bikin Oli Bu. Si Olin. Iya, Oli. Iya. Silakan. Menurut saya Ya. pada gambar A menunjukkan, Ya. sedangkan gambar B Ya. bibit tanaman cabai yang sudah mulai besar. Ya. Pada gambar C Ya. tanaman cabai sudah mulai besar tapi layu dan rebah. Ya. Sedangkan bagian D, bibit tanaman cabai yang tumbuh subur. Oke. Analisis yang Ya. baik. Ada yang lain? Silakan. Saya Bu Husna. Husna, silakan Husna. Ya. Pada gambar A, bibit tanaman yang baru berkecambah. Ya. Nah, dari keempat gambar ini, ya, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari keempat gambar ini? Coba, siapa yang bisa? Saya Bu. Siapa itu lagi? Oli Bu. Oh, Oli, ya. Ini si Oli ini pintar ini. Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa ini adalah kriteria tanaman yang dapat atau yang layak untuk ditanam. Iya. Gambaran dari. Oke. Nah, terima kasih Oli. Jadi kesimpulan dari si Oli bahwa keempat gambar ini adalah kriteria bibit cabai layak tanam. Tanam. Jadi anak-anak ibu semua diperhatikan ya, diperhatikan gambar ini. Nah, pertumbuhan tanaman ini tidak ubahnya seperti pertumbuhan kita. Ya, anak-anak ibu semua, ibu ya, tidak ubah seperti pertumbuhan itu. Kenapa bisa ibu bilang seperti itu? Ini kita lihat ya. Di gambar A ini tanaman ini masih kecil, baru ada yang bilang baru berkecambah ya. Baru berkecambah. Nah, ini umpamanya ini kita waktu kita masih kecil, baru lahir. Ya, baru lahir. Nah, tanaman di gambar ini sudah bisa ditanam ini? Tidak Bu. Belum bisa. Bagian Bu. Sama juga seperti kita. Kita masih kecil, kita masih belum bisa mandiri, belum bisa melakukan apa-apa ya. Apa? Di gambar B ini tanaman sudah mulai mandiri. Kenapa Ibu bilang mandiri? Dia sudah bisa satu tempat, dia sudah bisa dipisahkan dari kelompoknya atau dari di gambar A ini tadi kan ini kan apa ya beberapa tanaman. Nah, di gambar B ini satu polybag satu tanaman, ya kan? Nah, iya Bu. Dia sudah mulai mandiri. Ya, dia sudah mulai mandiri. Nah, sama juga seperti kalian. Ya, gambar B ini kalau saya Ibu contohkan kalian itu sudah SD. Ya, sudah kalian mulai mandiri kalian. Ya, sudah bisa mengambil makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri. Nah, begitu juga di gambar B ini. Ya, tanaman cabai ini sudah mulai bisa mengambil makanannya dari tanah, yaitu dalam polybag, dan sudah mulai bisa menerima sinar matahari walaupun tidak tidak langsung, ya masih diberi naungan. Ini ya. Nah, di gambar D, gambar D ini melambangkan ya ini sudah dewasa ini. Nah, sama seperti umur kalian sekarang kan kelas berapa? Kelas 11 kalian kan? Iya Bu. Sudah mau dewasa. Iya Bu. Nah, buktinya ini ya di gambar D ini dia itu sudah tanaman cabai yang dari gambar A tadi gambar B, di gambar D ini dia sudah bisa dipindahkan ke lahan. Itu tandanya. Ya, jadi di lahan itu kan sinar matahari, ya, hama dan penyakit, hujan, sudah bisa dia menanggung itu.
Ya, kenapa? Karena dia sudah dewasa dan sudah mandiri. Nah, sama seperti kalian juga, anak-anak ibu. Sekarang kalian masih disuapin? Tidak, Bu. Kalau ke sekolah kalian, kalau ke sekolah kalian masih didampingi orang tua? Tidak, Bu. Kan sudah bisa jalan sendiri, ya. Sudah bisa menahan panas matahari, hujan. Begitu juga di tanaman gambar D. Nah, di tanaman C ini tanaman ini layu. Ada yang bilang tadi ya rebah, ada yang bilang tadi layu, ada yang bilang tadi kena sakit penyakit. Nah, kalau tanaman C ini sama aja seperti kita kalau sakit kita, ya. Cuman bedanya kalau kita sakit itu, ya, kita sembuh, ya, kita masih bisa melanjutkan kehidupan. Nah, kalau tanaman ini kalau udah sakit seperti ini, ya, ini tidak bisa lagi layak untuk ditanam. Ya, kenapa? Karena nanti dia bisa membawa bibit-bibit hama dan penyakit. Ya, itu aja perbedaannya, ya. Tapi di kehidupan kalian pernah sakit kan? Pernah, Bu. Nah, begitu juga di tanaman ini dia juga pernah sakit. Ini di gambar C ini, ya. Jadi ini anak-anakku semua, ya, di gambar tanaman satu ini, inilah kriteria bibit layak tanam, ya. Dan pertumbuhan perkembangan tanaman cabai ini sama seperti pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ibu semua, ya. Jadi bisa kan aplikasikan. Nah, jadi selama kalian dalam proses kecil sampai dewasa itu, ya, kalian tetap dipelihara, dirawat, iya kan? Ya enggak? Ya. Nah, begitu juga dengan tanaman ini, ya, harus selalu dirawat. Sudah paham sampai di situ? Sudah paham sampai di situ? Sudah, Bu. Nah, oke ya. Nah, kita sekarang ke gambar E. Ya, diperhatikan ya gambar E-nya, ya, anak-anak ibu ya. Nah, apa yang ada di gambar E dan gambar F ini? Siapa yang bisa menganalisisnya? Saya Husna, Bu. Husna, silakan Husna. Menurut saya di gambar E, Bu, bibit tanaman cabai yang masih berada di bedengan persemaian. Ya. Terus kalau di gambar F, bibit tanaman cabai yang sudah dikeluarkan dari polybag. Iya. Ini kalau Husna kalau sudah belajar ya Nok ya pasti tahu ya kan? Nah, dari kedua gambar ini ya, ada E dan F ya. Apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan atau kalian tangkap dari kedua gambar ini? Ada yang bisa? Ada, Bu, saya. Ya, silakan Desti. Oke, Ya, silakan. Nah. Kalau menurut saya ya, bagian E itu kalau ditanam ke lahan bisa layu karena saat dicabut karena tidak ikut di sekitar akarnya. Sedangkan gambar F kalau ditanam di lahan tidak layu karena tanah menutupi akar tanaman. Jadi kalaupun kena sinar matahari, bibit ini tetap tumbuh sehat. Iya, ini anak-anak ibu sekali ini kenapa pintar-pintar ya? Ya, si Desni ya. Jadi betul ya. Jadi kalau yang bibit di gambar E ini kalau ditanam itu layu karena akarnya itu sudah lepas dari tanah. Nah, kalau di F ini pasti nggak layu. Ibu jamin pasti nggak layu karena dia masih berada di dalam tanah ya. Jadi kalau kita mau memilih bibit ya, pilihlah bibit yang sudah dipindahkan ke dalam polybag. Nah, sampai di sini anak ibu sudah tahu, sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi ya? Kita lanjutkan. Nah, ini gambar 2. Oke, nah siapa yang bisa menganalisis gambar 2 ini? Silakan. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, gambar ini merupakan pola penanaman tanaman, Bu. Ya. Bagian A dan B itu pola tanam polikultur, Bu. Oke. Bagian C monokultur.
Oke, ya betul ya Cindy. Wah, anak-anak ibu pintar kali. Jadi A ini, A dan B itu yaitu polikultur. Apa itu polikultur? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya silakan Oli. Polikultur adalah penanaman di area lahan lebih dari satu jenis tanaman. Ya. Sedangkan monokultur adalah penanaman satu jenis tanaman di sebuah area lahan. Oke ya. Nah, pintar kalian anak ibu. Jadi ini gambar 2 ini tentang pola tanam ya. A dan B itu polikultur. Dalam satu lahan lebih dari satu tanaman. Nah, lihat ini ya di gambar A ada 2 ya kan? Ya Ulia ada 2 kan? Di B ini Ya, ada Bu. berapa? Di B ini ada 3. Ada 3, Bu. Nah, di C ini ada 1. Namanya itu monokultur. Nah, nanti kalau kita praktek ya kita menggunakan pola tanam monokultur. Oke ya. Nah, anak-anak ibu terima kasih sudah bisa menganalisis gambar ini dengan baik ya. Dengan benar ya. Yang kalian semua itu benar. Nah, saat ini kita tonton video bagaimana cara menanam cabai yang baik. Silakan diperhatikan ya, Nobu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke ya, silakan diperhatikan. Menanam cabai yang baik. Sudah nampak? Masih belum, Bu. Masih belum. Belum ya. Oke. Sabar ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke. Sudah nampak? Sudah nampak anak-anak ibu? Belum. Sudah. Bu. Udah, Bu. Silakan ditonton ya. Dimatikan mikrofonnya. Silakan diperhatikan. Selamat sore teman-teman sahabat tani. Saat ini kita lagi ada di lahan cabai merah. Ya, ini tanah penanamannya dan masih jalan penanamannya. Dan di lahan ini kita menanam 2 kali tahap ya teman-teman. Ya, ini bibit masih kecil juga baru umur 2 minggu. Dan yang banyaknya ini yang 6.000 tertanam dulu untuk tahap pertama. Tahap kedua. Nah, sore ini kita masih lanjut ya. Yang bibit ini sudah berumur 5 minggu ya. Nah, mari kita lihat gimana cara proses penanamannya. Ini tanahnya dikorek ya. Baru dimasukkan, baru ditabur lagi tanah yang gembur di sekitarnya. Dan ya, itu ya. Tertanamnya jangan sampai tertanam di daun pertamanya ya teman-teman, itu terlihat ya sekitar 1-2 cm 1 cm lagi baru nyampe tanah di daun pertama itu. Karena mengapa teman-teman? Di daun pertama itu nanti keluar tunas. Nah, di tunas pertama itu terkadang memang itu tunas yang sangat unggul keluar, karena tunas itu cepat dia menerima pasokan pupuk dari bawah atau dari akar. Sehingga ini juga lubang tanam ini memang sudah kita kemburkan ulang tadi. Walaupun di dalam bedengan ini sudah kita masukkan pupuk bokasenya sebanyak rata-rata ini 2 kg satu pohon. Ini panjang bedengan 15 meter dengan populasi tanaman 2 baris 50 pohon. Ya, diperas sedikit baru pelan-pelan dituang dia ya, baru keluar atau jatuh tanah bibit, baru dimasukkan di dalam lubang tanam yang telah kita siapkan ya. Ini lubang yang setelah kita buat untuk lubang tanam. Ini diameternya juga 15 cm ya. Kenapa harus 15 cm? Kenapa bukan hanya 10 cm? Mungkin rata-rata teman-teman yang lain banyak melihat
10 cm ya. Salah satu alasannya seandainya pada saat kita memupuk atau ngecor, karena kebanyakan kita sistem cor pemupukannya, sehingga sangat mudah kita untuk ya. Kami sendiri coba bagaimana cara penanamannya ya. Ya, semua udah melihat ini. Nah, diperhatikannya ini cara untuk melepaskan. Nah, ini teman-teman. Sudah, Dan Bu. Buka dulu polybagnya. Pelan-pelan tuang, tarik. Nah, ini akarnya sangat banyak sekali dan tanahnya juga bagus sekali, hitam gembur. Kemudian baru kita korek sedikit lubang yang telah kita siapkan ya, sedalam 10 cm. Baru kita masukkan bibitnya, baru kita korek geser tanah di sekitarnya. Oke, sekian saja. Oke ya. Jangan lupa juga. Oke. Jadi udah tahu ya bagaimana cara penanaman bibit yang baik dan benar. Ya, Benar. kita jelaskan lagi. Ya, Bu. Perhatikan tadi videonya. Nah, sekarang ya, anak-anak Ibu, kita sampai sekarang pada diskusi. Ya, pada diskusi. Nah, kelompok tomat ya, ya akan yang beranggotakan ya, ketuanya si Oli ya, anggotanya si Happy, si Husna, si Nica dan si Desni. Dan di kelompok tomat akan membahas tentang kriteria ya anak-anak ya. Masih dengar Ibu? Masih, Bu. Oke ya. Nah, kelompok ya, Ibu bagi kelompok ya. Kelompok tomat ketuanya si Oli, anggotanya si Happy, Husna, Nica dan Desni ya. Sedangkan kelompok Pak Choi ya, ketuanya Matias, Cindy, Willem dan Yuster ya. Nah, si kelompok tomat membahas tentang kriteria bibit layak tanam, dan kelompok Pak Choi membahas tentang pola tanam. Sudah dipahami itu? Halo? Sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, Bu. oke, nah silakan diskusi di kelompok, dan hasil diskusinya nanti dikirim Sudah, sama Bu. Oke ya. Hasil diskusinya nanti dikirim sama Ibu, dan Ibu akan presentasikan. Silakan. Ya, silakan ya. Baik. Teman-teman kelompok di sini saya akan bagi tugas kepada teman-teman. Silakan. Pertama, si Happy dan Husna bibit yang layak tanam. Ke si Nica dengan si Desni membahas tentang cara penanaman tanaman cabai yang baik dan benar. Baik, jika nanti sudah siap, saya harapkan kepada teman-teman Oke. dapat mengirimkannya di WA saya sehingga bisa saya kirim kepada Ibu dan bisa kita presentasikan dengan baik. Oke. Silakan kelompok Pak Choi, ada pembagian tugasnya? Ya, mari kita kerja. Ya.
Ya, terima kasih anak-anak sudah siap diskusinya. Sudah, Bu. Oke ya, Sudah, Bu. silakan dikirim ke WA Ibu ya biar Ibu bisa share. Iya. Nah, kelompok 1, kelompok tomat Bu. sudah masuk ya. Kelompok tomat sudah masuk ya. Kelompok Pak Choi sudah. Kelompok Pak Choi sudah masuk. Iya, sudah masuk ini, udah masuk ya. Nah, silakan kelompok tomat supaya dipresentasikan. Silakan. Kelompok tomat. Ya, kelompok tomat. Iya, Bu. Ya, silakan. Iya, Bu. Ya, silakan presentasinya. Baik. Halo. Terima kasih. Kelompok tomat, silakan. Kesempatan. Halo, Oli. Oli, coba apanya, Oli? Oli. Halo, Oli. Oli. Halo. Ya, silakan, Oli. Ya keluar lagi. Oke, Ah, saya lanjutkan. Ketiga, sehat, tidak terserang hama dan penyakit. Pada gambar 3, kita melihat tanaman cabai layu, kemudian tanaman tidak bisa ditanam karena akan mewarisi penyakit pada tanaman selama pertumbuhan dan perkembangannya. oke, ya, Lanjut. terima kasih. Eh, Nah, terima kasih persentase dari kelompok tomat. Sekarang kalau ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, yang saya tanya, terima kasih presentasi kelompok Toma, dan di sini saya dan ada cabai yang baik secara atau sesuai hasil presentasi kelompok tomat adalah dilakukan sore hari. Apa alasannya? Ya, pertanyaan yang bagus ya kelompok tomat. Ya, kenapa penanaman cabai itu dilakukan sore hari? Silakan bisa ditanggapi kelompok tomat. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kelompok Pak Choi adalah penanaman bibit tanaman cabai yang baik adalah pagi dan sore hari. Alasannya, karena pada pagi dan sore hari, panas matahari tidak terlalu tinggi, sehingga bibit mengalami stres atau layu. Iya, Ya. ya jawabannya Ada lagi, ya. Bu? Ya, jawabannya Ada itu lagi, Bu? karena matahari. Ya. Apa itu, Matias? Ada Ya, lagi, Bu? silakan. Kalau alasan sinar matahari, bibit tanaman cabai yang ditanam kita berikan naungan di saat penanaman. Menurut saya tidak harus sore hari menanamnya, biasa bisa di hari. Bagaimana menurut kelompok tomat? Iya, jadi maksudnya di sini kalau masalah sinar matahari itu kan bisa dikasih naungan, ya kan? Kenapa harus Bu. pagi dan sore hari? Iya, begitu kan, Matias? Nah, Iya, silakan Bu. bisa ditanggapi. Baik, saya akan menanggapinya. Kalau kita menggunakan naungan, juga bisa, tapi hanya mengurangi sedikit risiko stres pada tanaman. Kenapa? Karena tanah atau lahan di saat sinar matahari panas memiliki peningkatan suhu tanah, sehingga akar bibit tanaman yang baru ditanam akan terganggu. Iya, itu aja. ya. Sudah bisa dipahami itu kelompok Pak Joy? Apa alasannya? Bisa, Sudah, Bu. Bu. Oke, ya terima kasih. Ada lagi yang mau ngasih pendapat atas diskusi kelompok tomat? Oke, saat ini
Ya, anak-anak ibu semua silakan melakukan praktek dan memvideokan, ya, dan memvideokannya, dan videonya nanti silakan dikirim ke WA Group supaya kita bisa tampilkan, ya. Nah, anak-anak silakan, saya tunggu selama 5 menit. Nah, Ibu tadi lupa ya, ada tadi sudah Ibu bagi LKPD ya di WA grup kita. Silakan juga itu dikerjakan ya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD dan nanti dikirim ke WA Ibu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan di situ, dikirim ke WA Ibu ya. Iya, Bu. Nah, ke WA Ibu atau ke WA grup ya. Oke, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak supaya bisa mempraktekkan. Ya, alat dan bahan yang kalian gunakan sudah kalian siapkan? Apa kira-kira kesimpulan pada pelajaran kita pada hari ini anak-anak? Ada yang bisa? Ya, anak-anak, bagaimana Ibu menyampaikan materi pada hari ini? Apakah kalian suka? Ada kelemahan Ibu? Coba dikasih tahu. Itu tentang pemeliharaan tanaman cabai. Ya, itu materi kita ke depan. Ya Bapak, dari pagi, pertengahan, hingga sampai siang hari ini ya Bapak, Tuhan telah menolong kami, sehingga kami bisa melaksanakan Zoom kami dengan baik. Ya Bapak, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena belas kasih kepada kami. Ya Bapak, inilah doa yang singkatnya, nah kami mendaskan melalui diri anak-Mu Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Cindy. Jadi anak-anak tetap semangat ya. Ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Ya, Homu.